karena sesosok mayat perempuan tersebut terlihat sangat mengerikan dengan kondisi terbelah dua bagian di bagian pinggang serta wajahnya pun rusak. Hai Sobat Mirror, selamat datang kembali di Mirror, obrolan seputar misteri dan horor. Hai Sobat Mirror semua, maaf ya buat 1 minggu kemarin aku nggak upload video karena ada satu dan lain hal yang membuat aku nggak bisa upload video ke kalian. Nah, hari ini di hari Jumat kita kembali lagi di segmen Mirror. Hari ini aku akan membahas sebuah berita kriminal lagi ya. Nah, hari ini kita akan membahas cerita kriminal lagi. Kalian tahu nggak, cerita yang akan aku bawakan hari ini tuh bahkan sampai hari ini belum terpecahkan siapa pembunuh dari balik kasus ini. Sebelum kita mulai, aku sebelumnya mohon maaf dulu karena rumah aku di dekat jalan raya. Jadi nanti kalau ada suara motor lewat atau suara anak-anak kecil, aku mohon maaf ya guys. Karena ini aku filmingnya di siang hari. Jadi lumayan agak berisik mungkin ya. Aku mohon maaf dulu. Sebelum kita lanjut ke videonya, yang belum subscribe, pencet tombol subscribe-nya dulu dong. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan ketika aku upload video baru. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke ceritanya. Pada 15 Januari tahun 1947, Betty Bersinger pergi keluar rumahnya sembari mendorong stroller bayinya yang berisi Anne, putrinya yang berusia 3 tahun. Pagi itu Betty hendak pergi ke toko reparasi sepatu yang terletak di South Norton, Los Angeles, California. Betty menyusuri sepanjang jalanan trotoar yang terletak di Limit Park yang kala itu masih sepi dan belum berkembang seperti sekarang. Pada pukul 10 waktu setempat, mata Betty tertuju pada sebuah benda yang tergeletak di lahan kosong di antara Jalan Coliseum dan Jalan West. Semakin dekat, Betty mengira benda tersebut adalah sebuah manekin. Tapi begitu Betty kian mendekat, Betty sangat terkejut ternyata benda tersebut bukanlah manekin, melainkan adalah sesosok mayat manusia. Betty begitu merinding ketika melihat sosok mayat tersebut, karena sesosok mayat perempuan tersebut terlihat sangat mengerikan, dengan kondisi terbelah dua bagian, di bagian pinggang serta wajahnya pun rusak. Seketika Betty langsung menggendong Anne dan berlari ke arah rumah warga yang terdekat. Betty pun menceritakan kepada pemilik rumah yang dia datangi. Setelah tahu dan mendengarkan cerita dari Betty, akhirnya pemilik rumah mengizinkan Betty untuk menelpon polisi setempat. Dalam hitungan menit, polisi setempat dan sejumlah wartawan segera tiba ke lokasi penemuan mayat tersebut. Polisi melihat mayat perempuan tersebut telah dipotong setengah di bagian pinggang dan ususnya yang sudah dibuang. Mulut korban juga dirobek dari mulai ujung kuping kanan hingga ujung kuping kiri, mirip dengan senyuman yang dimiliki oleh Joker. Terlepas dari kondisi yang sangat parah tersebut, polisi mendapati ada kejanggalan di tempat itu. Polisi tak menemukan darah di tubuh korban dan di tempat ditemukannya mayat tersebut bersih dan tidak terdapat satu tetes pun darah yang tercecer. Polisi menyimpulkan, setelah dibunuh dan dimutilasi, jenazah korban dicuci bersih sebelum akhirnya dibuang. Dari hasil otopsi, korban sempat mengalami tindak kekerasan sebelum dibunuh. Ditemukan bekas luka ikatan di kaki dan di pergelangan tangan. Pembunuhan mutilasi ini diduga terjadi 10 jam sebelum mayat tersebut ditemukan.
Korban juga bukan korban pemerkosaan karena tidak ditemukan jejak sperma di dalam organ intimnya. Korban dipotong sangat rapi menurut anatomi manusia. Polisi curiga pelakunya adalah yang memiliki latar belakang medis atau kedokteran. Untuk mengetahui identitas korban, polisi LAPD mengambil sidik jarinya, kemudian sidik jari tersebut langsung dikirim ke markas FBI untuk diteliti. Sekitar 1 jam kemudian, FBI langsung menemukan identitas korban tersebut. Hal itu dikarenakan karena para agen FBI mudah dalam mencari informasi pribadinya karena data pribadinya sempat masuk sistem administrasi militer dan polisi. Korban adalah seorang perempuan yang berusia 22 tahun yang bernama Elizabeth Short. Elizabeth lahir di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada tanggal 29 Juli tahun 1924. Ia sempat melamar pekerjaan di Pangkalan Darat Amerika Serikat dan sempat ditangkap oleh polisi Barbara di California pada tanggal 23 September tahun 1943 karena minum minuman alkohol di bawah umur. Elizabeth adalah anak ketiga dari 5 bersaudara dari pasangan Cleo Short dan Pobe May Sawyer. Cleo meninggal dunia saat Elizabeth berusia 5 tahun dan ibunya memutuskan untuk pindah ke Los Angeles membawa semua anaknya. Sejak kecil Elizabeth dikenal sudah tertarik di dunia sinema. Ia bercita-cita ingin menjadi seorang aktris terkenal. Elizabeth bekerja sebagai seorang pelayan di sebuah bar atau kafe. Di sanalah wanita berparas cantik tersebut berkenalan dengan sejumlah orang, termasuk kru dan artis Bollywood yang datang ke tempat tersebut. Sikapnya yang riang, ramah, sopan, membuatnya pandai bergaul dengan banyak orang. Sebenarnya impiannya menjadi seorang aktris bisa saja terwujud, namun nasib sial menimpa Elizabeth. Itu sangat mengerikan. Saya tidak bisa membayangkan ada seseorang yang melakukan hal tersebut kepada seseorang yang lain, ungkap seorang detektif LAPD yang bernama Brian Carr, yang kala itu menjadi salah satu penyidik di kasus Elizabeth. Carr mengatakan selama 1 bulan, setiap hari, seluruh koran yang ada di Amerika Serikat menjadikan kasus pembunuhan Elizabeth ini sebagai topik utama berita mereka. Dia tidak tahu kenapa seluruh media massa menamai Elizabeth dengan julukan Black Dahlia. Beberapa orang mengatakan Black Dahlia, julukan tersebut diberikan oleh teman-teman Elizabeth sendiri. Sebab Elizabeth sangat menyukai film garapan Raymond Chandler yang berjudul The Blue Dahlia. Lalu kenapa dari kata biru menjadi hitam? Menurut informasi yang dihimpun oleh agen LAPD dan FBI, hal tersebut dikarenakan Elizabeth sering berpakaian hitam. Namun informasi lain menyebutkan itu karena rambut Elizabeth yang memang berwarna gelap. Sejak itulah kasus ini dinamai dengan Black Dahlia. Menurut laporan Los Angeles Times, tercatat ada sekitar 200 orang yang mengaku sebagai pelaku pembunuh Elizabeth. Mereka mulai dari ibu rumah tangga, pendeta, tentara, hingga para penipu. Bahkan pada saat itu polisi banyak menerima surat kaleng. Di antaranya ada potongan huruf yang jika dirangkai lagi menjadi kata-kata, isinya adalah ada seseorang yang mengaku sebagai pembunuh Elizabeth. Dari berkas kasus Black Dahlia, banyak pria yang sudah ditahan untuk melakukan tes poligraf, yaitu tes kebohongan. Tapi tak pernah ada satupun yang didakwa atas pembunuhan Elizabeth. Setidaknya polisi menjadikan 6 orang sebagai tersangka utama. Salah satunya adalah George Hodel, seorang dokter pengelola klinik kelamin di Los Angeles. Tapi polisi kembali melepaskannya karena tidak cukup bukti untuk mendakwanya.
Akhirnya kasus itu dihentikan selama bertahun-tahun, hingga kemudian kasus ini ramai kembali berkat pengakuan Steve Hodel, yang tak lain adalah putra dari George Hodel. Dalam bukunya yang berjudul Black Dahlia, The True Story, terbitan tahun 2003, ia meyakini ayahnya sebagai pelaku karena tulisan tangan ayahnya mirip dengan beberapa surat kaleng yang dikirimkan ke polisi pada saat itu. Pengakuan lebih mengejutkan datang dari Hugh Mary Idwell, penulis buku Black Dahlia, Red Rose, pada tahun 2017. Idwell menyatakan pelaku pembunuhan dari Elizabeth Short ini adalah Leslie Duane Dillon, seorang bellboy yang pernah ditahan polisi pada saat itu, tapi dia dibebaskan. Ia menuduh LAPD sengaja membiarkan pembunuh Elizabeth lolos. Alasannya adalah karena Sersan Finis adalah salah satu dari 2 penyidik dari kasus tersebut adalah seorang polisi yang korup. Finis diduga memiliki hubungan yang erat dengan Mark Hansen, seorang pemilik klub malam dan bioskop lokal yang diduga terkait dengan kasus pembunuhan tersebut. Dugaan Idwell ini juga berdasarkan dari Buzz, yaitu seorang pensiunan polisi Long Beach, Los Angeles. Buzz mengatakan ayahnya yang bernama Richard William pernah bergabung dalam tim penyelidik kasus tersebut. Buzz menyatakan penyelidik kasus tersebut adalah tim LAPD Gangster Squad. Sebagian anggota tim ini memiliki hubungan dengan Leslie Dillon. Buzz sendiri pernah mendengar obrolan sang ayah dengan temannya dari tim khusus anti-geng tersebut, yaitu yang bernama Con Killer. Ayahnya yakin Leslie Dillon ini adalah seseorang yang merencanakan pembunuhan bersama Mark Hansen dan satu orang misterius yang bernama Jeff Connors. Ayah saya mengira Leslie Dillon lah pembunuhnya, dan bahwa polisi lainnya juga curiga bahwa Dillon ini adalah kaki tangan dari sang pelaku, ungkap Buzz William dalam wawancaranya dengan majalah Rolling Stone pada tahun 2018. Ditambahkan oleh Idwell, akan sangat sulit memeriksa dokumen kasus tersebut karena kepolisian Los Angeles tidak pernah membuka file lamanya. Idwell yakin bahwa Elizabeth dibunuh di Astra Motel, tempat Leslie Dillon ini tinggal. Hal ini berdasarkan laporan dari pasangan Henry dan Clara Hoffman, yaitu seorang pemilik dari motel tersebut, yang pada saat itu menemukan salah satu kabin mereka berlumuran darah dan kotoran pada tanggal 15 Januari 1947. Ditambahkan keterangan dari seorang saksi yang melihat seorang wanita berambut gelap mirip dengan Elizabeth yang sedang bersama dengan seorang laki-laki yang mirip dengan Mark Hansen. Kasus ini tertutup karena Mark Hansen memiliki hubungan dengan para polisi, ucap Idwell di majalah Rolling Stone. Tapi keterangan Idwell dan Buzz ini tidak dipercaya oleh berbagai pihak di Amerika Serikat. Setelah ditemukan tewas mengenaskan, jasad Elizabeth Short dikubur ibunya di pemakaman umum Oakland. Dan ibunya pun langsung pindah rumah ke Oakland tersebut agar dekat dengan makam sang putri. Hingga kini, 75 tahun, kasus pembunuhan brutal tersebut masih belum terungkap dan masih menjadi misteri siapa dalang pembunuhan di balik pembunuhan keji tersebut. Nah, gimana menurut Sobat Mirror sekalian? Menurut analisis para Sobat Mirror ini, sebenarnya siapa pembunuh Elizabeth Short? Apakah seperti yang dikatakan oleh Idwell dan Buzz? Atau siapa kita nggak tahu? Atau memang dari pihak kepolisian sana memang sengaja menutupi kasus ini karena ada sesuatu? Gimana menurut pendapat Sobat Mirror sekalian setelah mendengar cerita ini? Kadang aku tuh nggak habis pikir kalau ada orang yang bisa melakukan
kejahatan sedemikian brutal dan sedemikian sadis. Itu tuh kayak sedih gitu ya guys ya. Padahal ya apalagi korbannya adalah seorang wanita muda yang masih berusia 22 tahun. Masih panjang sekali hidupnya, tapi dia harus meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Semoga korban diampuni segala dosanya dan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga juga pelaku mendapatkan balasan yang setimpal. Walaupun tidak terjadi di dunia, di akhirat pasti akan ada balasannya guys. Nah, jadi itu dia cerita Mirror hari ini. Lagi-lagi kasus pembunuhan yang tidak terselesaikan. Itu sebenarnya kesal ya guys. Nah, itu dia video Mirror hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, klik like-nya. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tahu ketika aku upload video baru. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram aku supaya kalian bisa menjadi bestie online aku. Dan buat kalian yang ada saran-saran video atau ada saran-saran kasus yang ingin kalian dengarkan, atau kalian yang memiliki pengalaman dan ingin cerita, bisa kirim ke email di bawah ini, oke? Kritik dan saran yang membangun bisa kalian sampaikan juga di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita akhiri video Mirror hari ini. Sampai jumpa di video Mirror selanjutnya. Bye!